Baik, saya ucapkan selamat datang dan juga selamat siang kepada teman-teman di pertemuan ke-14 mata kuliah Bisnis Iklan Institut Teknologi Sumatera. Pada pertemuan hari ini, kita akan fikskan untuk nanti di UAS, kira-kira tugasnya seperti apa, kemudian tugas UASnya maksudnya. Pekerjaannya akan sekitar 2 minggu, jadi minggu ke-15 dan 16 itu digunakan untuk menyelesaikan tugas UAS. Tapi sebelum masuk ke situ, hari ini saya akan mencoba untuk mendengarkan bagi teman-teman yang lain yang mau melaporkan proses aktivasinya, maka dipersilahkan. Silahkan, siapapun, Eh, dimanapun. dari Antiletter Studio izin membagikan. Silahkan. Baik, selamat siang. Kan sekalian izin bagikan progres dari kelompok Antiletter Studio. Kemarin kita bikin strategi iklan, input KOL dalam konten, dan membagikan cerita lewat foto. Untuk base datanya, ini eksekusi kontennya udah jadi, cuman belum diposting semuanya, belum terposting semuanya. Untuk base datanya ini kita sudah dapat, Pak. Di sini base data, ini data yang pernah mereka iklankan. Jadi ini sebelum, ini sesudah. Mereka pernah melakukan iklan juga di sosial media, dan ini hasil mereka pada umumnya, dan ini hasil yang mereka dapat ketika mereka melakukan iklan. Berikutnya, ini contoh konten lagi. Ini dia memberikan ini kayaknya ini ukuran rata-rata konten mereka ini, soalnya udah agak lama nih, 9 Agustus. Dan progres kita yang konten membagikan cerita kemarin tanggal 25 November sudah diposting, dan ini adalah hasil insight-nya tanpa ada iklan, maksudnya bayar iklan gitu, nggak ada bayar iklan. Dengan jangkauan 1476, pemutaran 1925, dan ini adalah hasil dari 3 hari posting. Jadi ini di 25 November kemarin kita dapat datanya di tanggal 28. Begitu, Pak. Yang satunya lagi belum diposting, Pak. Kapan rencana diposting? Nah, gimana, Kapan, Ari? kapan Bukan rencana saya. diposting? Tanggal berapa? Sorry, suaranya nggak jelas, Rif. Yuk, coba. Cek Ya, sudah masuk Pak. Yes. ya lebih bagus daripada Untuk tadi. untuk kontennya sudah dikirim, cuman sementara masih belum apa diposting sama sosial media manajernya. Ini tinggal menunggu posting dan dikonfirmasi. Oke, ada lagi yang mau dilaporkan? Cukup sekian sih, Pak, lapor progres kita. Boleh saya lihat proses kreatifnya? Ini fotonya. Kok bilang? Progres kreatif pas kita lagi ngedit maksudnya gitu, Pak. Enggak, saya butuh lihat bagaimana perencanaannya, kemudian coret-coretan kalian, sketch kalian. Oh, bentar saya tanya. Seleksi belum. Ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa loh. Tinggal bilang. Ada Pak. Jadi kita eh, milih strateginya pakai data juga soalnya. Silakan. Data di media sosial. Jadi kemarin kita kan ngikutin untuk masukin bikin konten yang ada luasnya gitu. Tapi itu bukan sebagai endorse, terus sebagai soft selling gitu untuk menjadikan positioning ads. Dan di sini
kita berdasarkan data bahwa pengguna sosial media karena target audiensnya rata-rata menggunakan mengambil foto itu tidak hanya untuk sebagai dokumentasi tapi juga sebagai apa ya, untuk di-share sebagai sebuah cerita di sosial media. Nah, kita sebelumnya nah, kita cari data kenapa orang itu pakai sosial media gitu. Data paling baik untuk mengikuti agenda teman dekat atau saudara dan juga cenderung tertarik dengan influencer-influencer lokal gitu Pak. Kalau misalkan dia yang kreatif kayak misalkan coret-coret ngide kontennya bakal gimana, kita nggak ada sih Pak. Jadi dari data itu, dari konten yang ada kita spontan aja bikinnya gitu. Nah, bedanya desain komunikasi visual di S1 dan SMK grafika itu basisnya adalah dari perencanaannya. Saya ulangi lagi, bedanya S1 dengan SMK grafika ataupun D3 DKV adalah perencanaannya. Teman-teman DKV D3 itu merencanakan dahulu juga gitu, nyekets dan lain sebagainya. Maka di awal kan saya menyarankan untuk gunakan coret-coretan, brainstorm dan lain sebagainya karena itu proses yang tidak boleh terlewati. Ketika saya kerja di Jakarta, kerja di agensi periklanan, itu menjadi basic ketika pitching gitu. Jadi kala itu ada Pure My Baby gitu, itu membuka pitching. Kemudian dari kami tim kreatif itu semua dikumpulin dari DG bahkan dari art director, desain grafis senior, SDG, junior graphic design, saya yang kala itu masih kecil juga, itu disuruh nyeket satu persatu. Gitu. Tidak memandang apakah kamu sudah senior, sudah berpengalaman atau tidak berpengalaman. Nah, disitulah proses saya mempelajari bahwa sebenarnya basic dari DKV itu kan merencanakan dengan matang. Maka saya mengejar itu, mengejar ada nggak sketsanya, ada nggak proses kreatif yang berjalan, mulai dari mind mapping, mood board gitu. Kalau langsung auto langsung jadi gitu, TikTok menyediakan itu, gitu. Kemudian Canva juga menyediakan itu. Bahkan Figma yang kamu gunakan itu juga menyediakan template itu. Tapi secara NCC tidak tidak dapat begitu. Apa yang membedakan kamu dengan desainer grafis yang tinggal apa namanya terima perintah? Nah, itu balik lagi. Karena teman-teman di semester 7 ini di penghujung tahun kelulusan itu akan mempertanyakan lebih jauh sebenarnya. Kenapa sih harus lulus DKV gitu? Jangan-jangan teman-teman akan kalah dengan orang-orang baru yang baru belajar desain atau proyek-proyek baru yang bahkan tidak terfikirkan sebelumnya atau software baru bahkan yang teman-teman itu akan terima di tahun-tahun ke depan. Polanya tuh dari saya kecil tuh sama. Ya, saya kecil maksudnya saya SMK itu sama. Corel Draw konsepnya itu sama dengan AI yang sekarang digunakan. Bahkan Photoshop yang menggunakan artificial intelligence itu konsepnya hanya sekedar alat dan mereka cuma membantu. Tapi progres software yang terus berkembang ini hanya akan berkembang tanpa orangnya itu berpikir dua kali gitu. Dalam artian ya kita tinggal ngetikin AI, masukin prompt, kemudian keluar keluar video jadi. Apakah kemudian otak kita hanya sekedar begitu saja? Maka proses kreatif itu ya bahasanya Jito Kasilo itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah mati. Cara prosesnya itu seperti ini. Ketika ditanya, mana prosesnya? Nah, teman-teman melewati DKV 1 dengan sketsanya, melewati DKV 2 dengan berbagai prosesnya, gunakanlah itu. Yaitu saran sih. Karena setelah semester 7 ini, si semester depan yang sudah lulus akan lulus, yang nambah semester juga akan nambah, dan ujung-ujungnya juga akan sarjana desain yang akan jadi pendamping kalian. Kira-kira begitu untuk anti letter studio. Saya berharap ada proses yang lebih kompleks lagi sebagai pembelajaran dari semester 1 sampai semester 6 kemarin. Atau Baik Pak, terima. jangan-jangan kita tidak belajar sama sekali. Ya begitulah.
Thank you. Nanti later. Berikutnya Ya kelompok Pak. siapapun ya, yang mau presentasi silahkan. Kelompok siapa lagi yang mau presentasi? Silahkan. Dari kelompok Yasmin Duit, Pak, Silahkan. mau presentasi. Baik, Dibuka dulu. apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Tapi suaranya mending kalau pakai headset dilepas dulu deh headsetnya. Karena suaranya nggak Baik, jelas. Pak. Apakah sudah terdengarnya? Better lah daripada tadi. Oke, Pak. Jadi kami dari Yasmin Liwit, saya informasikan kembali kami membuat proyek bisnis iklannya itu sebuah workshop eco-print sustainable fashion. Ini saya langsung saja delivery-nya. Mengingat kembali kita bakal membuat workshop, lalu untuk proses digitalisasinya itu Reels, dan kita juga menambahkan akun untuk kolaborasi. Jadi setiap postingan yang berkaitan dengan workshop itu akan diposting di akun lain, tapi menggunakan fitur collab dengan akun officialnya Yasmin. Untuk timeline-nya, sebenarnya kita seharusnya itu sudah melakukan aktivasi workshop di tempat pada tanggal 24 November kemarin. Tapi karena ada beberapa masalah, karena kita masih tidak bisa mengadakan acara karena masih dalam masa pilkada. Jadi diundur ke tanggal 13 Desember ini. Makanya kami akan membuat akun kolaborasi untuk proses pre-launch-nya. Untuk dari tanggal 22 November sampai 12 Desember itu bakal ada teaser awal, lalu mengunggah konten edukatif tentang eco-print, lalu mengunggah poster acaranya, dan countdown event. Untuk launch-nya nanti di tanggal 13 Desember, itu bakal acara berlangsung, lalu ada dokumentasinya, dan juga ada sesi live update secara langsung. Lalu untuk pause launch-nya itu dari tanggal 16 Desember sampai 17 Desember itu ada publikasi hasil video dokumentasi ke Reels, terus ada foto dokumentasinya menggunakan desain frame, lalu postingan penutup acara. Lalu ini output yang kami harapkan itu pada saat pre-launch ingin meningkatkannya awareness, lalu pendaftar yang memadai dan audiens yang terlibat. Lalu untuk launch yang diharapkan tuh acara yang tentunya berjalan lancar, lalu engagement tinggi selama acara berlangsung, dan dokumentasi yang berkualitas. Untuk konsultasi itu diharapkan untuk meningkatkan penjualan produk, penguatan citra brand, dan calon database untuk calon konsumen Yasmin di masa depan. Ini ada pembagian mood-moodnya. Lalu sebenarnya sini ada raw sketch-nya tapi lupa kami masukkan. Ini untuk final desainnya, untuk final desain online dan offline. Ini ada berbentuk flyer, ada banner, terus ada banner yang 2x4 meter. Terus ini ada frame untuk dokumentasi,
untuk diposting di Instagram. Lalu ini aktivasi akun yang akan kolaborasi dengan Message Me With. Ini kami baru memposting teaser awal. Terus di postingan tersebut kita tercatat sebanyak 8 interaksi dengan 55,6% berasal dari pengikut dan 44,% dari bukan pengikut. Lalu kami juga mengunggah story teaser itu tayangan sebanyak 579 kali yang terdiri dari 3,2% pengikut dan sisanya 96,58% bukan pengikut. Kalau dari kami masih begitu, Pak. Selanjutnya paling kami masih dalam proses pembuatan konten edukatifnya yang bakal diposting besok hari. Oke, jadi akhirnya mundur karena kondisi ya. Iya, Pak. Kita akan coba lihat nanti di akhir apa laporannya apakah post launch itu menarik per progresnya begitu. Kan launching di tanggal 13 kan, berarti di sekitar 14 hari, 2 minggu setelah hari ini kan. Iya, Pak. Oke, kita lihat nanti. Karena ini masih di 22 November. Setidaknya nanti apabila permintaan saya adalah permintaan berkaitan dengan laporan, freelance-nya bisa dilaporkan efek dan apa namanya yang tadi berkaitan dengan interaksi dan juga tidak lupa dengan base datanya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Yasmin Wiwit atas terima kasih Sherina atas presentasinya. Kita Baik, Pak. Terima kasih. oke, kita masuk ke yang lain progresnya, silakan. Dari Nuwa Kopi, Pak. Silakan. Jadi ini ada aktivasinya dari tanggal 28 kemarin diposting tentang memperkenalkan filternya, yaitu nama filternya Nuwa Catch. Dan selanjutnya ada hasil dari orang-orang yang menggunakan filternya. Dan untuk selanjutnya hasil aktivasi sementara boleh jelaskan Dewa. Jadi kami ini kan dari awal itu rencana bisnis iklannya dari membuat filter, Pak. Untuk filternya ini sudah diaktifasi dari tanggal 24 November kemarin, dan untuk 5 hari terakhir berikut insight-nya. Dari insight-nya ini selama 5 hari baru sekitar 122 orang yang membuka filter dan sekitar 5 orang yang baru membagikan filternya. Untuk impresinya sekitar 94 dan rata-rata waktu bukanya 18 detik. Untuk user yang menggunakan sekitar 26% laki-laki dan 74% perempuan dari kalangan usia 18 sampai yang dominan 18 sampai 24 tahun. Dari negara Indonesia sekitar 97% dan India 3%. Kemudian untuk bahasa yang populer bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris.
Sekian Pak laporan untuk aktivasi kelompok kami. Oke, ada kesulitan nggak ketika membuat filter dan juga mengaktifasinya? Untuk proses membuat filter sebenarnya tidak sulit Pak. Yang sulit itu untuk aktivasinya karena untuk menghubungi pihak dari Nuanya ini kemarin agak sulit. Jadi sebenarnya udah jadi itu 2 minggu yang lalu baru diaktifasi minggu ini Pak. Tidak menjadi soal karena kita perlu melihat. Mungkin saya dikirimkan link itu, link filternya. Baik Pak. Saya tunggu di chat. Cukup baik. Nanti silahkan untuk dimonitoring per minggu, teman-teman. Dimonitoring per 7 hari. Untuk melihat di minggu pertama, minggu kedua, kalau bisa minggu keempat. Jadi teman-teman yang rata-rata aktivasi di akhir November ini bisa mulai untuk melihat efek dari aktivasi bisnis iklannya. Termasuk yang dari luar kopi ini. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan? Rencananya kami ini masih ada satu postingan lagi Pak untuk challenge dari filter ini, tapi masih belum diposting. Kemungkinan dipostingnya kalau nggak besok hari Minggu Pak. Oke, tidak menjadi masalah. Oke, begitu. Ada lagi teman-teman yang mau lapor progres aktivasi? Ada lagi? Silakan. Izin Pak, Humble Donut. Silakan ambil donat. Baik Pak, saya izin menjelaskan terkait Humble Donut sendiri. Kami minggu lalu itu sudah mulai untuk tag konten, entah itu dari foto atau video. Dan di minggu ini kami sudah mulai untuk mengeksekusinya dari edit, color grading, lalu juga menjahit videonya. Dan kemarin baru saja kami memposting satu video di Humble Donuts. Nah, di sini sebenarnya kami tidak diperkenankan untuk memegang akunnya, namun dari ownernya menyanggupi untuk kolaborator di Instagram. Nah, jadi kami bisa melihat insight dari akun kami sendiri. Nah, rencananya kami masih ada 3 foto dan 1 video postingan lagi yang akan kami upload tiap 2 hari sekali untuk melihat flow dari jadwal upload yang konsisten ini Pak. Mungkin bisa ditunjukkan videonya. Nah, ini yang barusan kami upload. Nah, selain video ini juga kami diminta untuk membuat desain packaging baru yang saat ini sedang diasistensikan ke owner Humble Donut-nya sendiri, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Nice, cuman butuh yang menunjukkan tadi berkaitan dengan insight dari postingan itu. Yang belum ada ya. Izin, Pak. Ya. Nah, sebenarnya kami memiliki kendala sih, Pak. Jadi, insight ini kan kolaborasi antara akun kami dan akun Humble Donut, Pak. Itu kira-kira bermasalah nggak, Pak? Soalnya kan
insight-nya nanti bukan murni dari akun Humble Donut ya Pak? Ya, kalau memang kondisinya seperti yang kamu ceritakan, tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk itu ya, it's okay. Itu kan perlunya untuk asistensi atau presentasi seperti ini toh. Jadi segala kendala itu silakan untuk dikomunikasikan. Bagi saya pribadi kalau memang tidak bisa diukur dari pemilik akunnya kan bisa diukur dari punyamu kan? Iya Pak. Ya sudah, dari situ saja. Nggak Oh apa-apa. baik Pak. Karena Siap Pak. nanti akan kita ukur juga misalkan base datanya punya menggunakan sebelum ada konten ini. Yang kedua adalah base data hasil akhir setelah aktivasi. Itu juga bisa jadi ukuran. Jadi tidak serta-merta semua harus insight Instagram, insight dari TikTok, bla bla segala macam. Enggak. Kita bisa melihat dari penjualannya, kita juga bisa melihat dari seberapa orang tertarik, tergantung tujuan dari Humble Donut ini seperti apa. Kira-kira begitu menjawabnya. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Humble Donut sudah mau memberikan insight bagus berkaitan dengan progresnya. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan. Masih ada banyak yang belum presentasi. Ada Yips, Breaddum, Cookies Kopi, Pancong Bumi, Pele Mele. Ada 4 UMKM yang belum kelar, belum memberikan laporan proses aktivasinya. Oke, nggak ada lagi. Izin share screen ya Pak. Silakan. Maaf Pak, udah terlihat apa belum ya Pak? Sudah, silakan. Udah muncul Pak itunya, share screen-nya. Sudah terlihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Angga. Dan kami dari kelompok UMKM Sentify mau presentasi tentang aktivasi yang kami buat Pak. Karena kami kemarin belum sempat presentasi lagi karena kami lagi ada kendala sih Pak, cara collab buat melihat insight-nya dari ads si Streamtify ini. Karena dari Streamtify-nya sendiri juga belum pernah nge-adsin di Instagram Meta, tapi dia nge-adsnya di TikTok gitu Pak. Terus akhirnya kami karena udah terlanjur upload 6 konten terakhir ini, jadi kami belum ada base data yang kami bisa tahu buat kita compare dari data sebelumnya sih Pak. Tapi sebenarnya
sebenarnya bisa, udah kita riset, cuman perlu waktu lagi aja sih Pak buat nyari data ini. Nah ini video sama picture yang udah kita buat Pak. Jumlahnya ada 3 video sama 4 video 2 postingan feeds Pak untuk 2 minggu ini. Mungkin itu dulu sih Pak dari kami untuk progresnya. Oke. Untuk TikTok kenapa nggak main sekalian? Kenapa Pak? Kenapa untuk tidak TikTok sekalian? Eh, Belum kami upload sih Pak yang di TikTok Pak, yang video-videonya ini. Sama tambahan Pak, ini kalau dari ownernya, kan memang udah kita cek akun TikToknya itu followersnya masih di bawah 100. Followersnya masih 70 Pak. Jadi eh, kayak ada kendala untuk ngecek analyticsnya karena followersnya tidak mencukupi gitu. Jadi kita coba untuk bikin kontennya di Instagram aja gitu Pak. Oke. Baiklah. Kita lihat nanti hasil base yang kalian tidak dapatkan, semoga mendapatkan. Oke, Coba siap. lihat nanti mau diukur dari apanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, kemudian ada lagi, silakan berikutnya. Siapapun dari tim yang lain, Saya, Pak. silakan. Silakan, Desni. Sebentar, Pak. Saya move ke laptop dulu ya, Pak. Soalnya agak gangguan HP-nya. Kan nggak apa-apa kan?
Permisi Pak, apa boleh kelompok saya dulu? Silakan. Izin share screen ya Pak. Untuk aktivasi bisnis iklan dari Yolbi sendiri itu kami udah strategi yang kami lakukan itu kemarin itu adalah feed Instagram katalog produk dan iklan berbayar. Nah, untuk feed Instagram sendiri ini kami udah teraktivasi semua, ada 9 feed totalnya. Lalu untuk katalog produknya ini sebenarnya kami udah jadi dari lama katalognya, cuman belum diaktifasi, belum di launch ke publik itu karena bapaknya nih nggak bisa masukin link ke bio gitu. Jadi walaupun kita udah bimbing, tapi bapaknya tetap nggak bisa masukin link ke bio, jadi nggak bisa dipencet gitu Pak. Nah, jadi nanti rencananya kami mau nyamperin bapaknya kalau mungkin besok atau hari Minggu sekalian untuk melakukan aktivasi iklan berbayarnya. Seperti itu, Pak. Untuk insight-nya sendiri belum bisa kami peroleh karena belum diaktifasi semua. Gitu tuh, Pak. Kurang lebih terima kasih. Apa ada masukan, Pak? Enggak sih, karena kan belum ketemu sama bapaknya. Saya pikir kemarin kalian menemui bapaknya. Iya, Pak. Soalnya belum sempet agak jauh juga, Pak. Ya, 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 ya. Semua Makasih, Pak. Oke, terima kasih, Yolbi. Oke, ada lagi tadi. Silakan. Silakan, Des. Baik, Pak. Oke Pak, jadi saya Desni Dwi Yolanda bersama rekan kelompok saya ID. Jadi kami kemarin itu sudah mengaktifasikan video. Video ini nih kayak mix and match outfit dengan Beats Dam, yaitu brand uh, yang kita bawakan seperti itu Pak. Terus ini untuk insight-nya. Kita upload di tanggal 27 November. Nah, untuk sejauh ini yang menonton sudah ada sekitar 1.170-an. Dan itu untuk tayangannya itu lebih banyak dari pengikut, yaitu sebesar 66,4% dan 33,6% itu bukan pengikut. Terus juga waktu rata-rata menontonnya itu ada di 15 detik pertama. Sedangkan untuk durasi videonya sendiri itu ada sekitar 1 menit seperti itu, Pak. Dan untuk kelanjutannya kita masih ada desain yang akan diupload. Untuk penjadwalannya sendiri itu nanti malam ada 3 feeds
lagi yang akan kita upload di IG Beatsdam, Pak. Seperti itu, Pak. Untuk Untuk link videonya sudah saya drop di kolom chat, Pak. Oke, terima kasih. Untuk data awalnya masih megangkah? Apanya, Pak? Baseline datanya Oh, masih megangkah? masih, Pak. Oke. Kita lihat nanti per 7 hari ya. Oke, Pak. Untuk konstruksinya kalau memang malam ini mau up lagi nanti dilihat yang konten kedua apakah Baik, Pak. memiliki efek yang sama. Baik, Baik, Pak. terima kasih Terima Des. kasih, Pak. Oke, berikutnya Kelompok Pancong Bumi, Pak. silakan Pancong Bumi. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Baik Pak, jadi di sini kami sudah aktivasi berupa desain feeds. Jadi kita udah dua postingan, satunya itu interaktif audience, sama satunya lagi itu hari besar, postingan hari besar. Jadi ini data insight sebelum postingnya itu ada followers itu 4.186. Lalu untuk jangkauannya itu di 30 hari terakhir itu 1.076 dengan 67,6% bukan pengikut dan 32,4% pengikut. Ini dia desain feeds yang sudah kami posting. Jadi yang di sebelah Jadi ini yang di sebelah kiri ini ada interaktif audience. Jadi kita buat desain berupa kayak let's find the menu gitu. Jadi kita buat untuk followers audience itu dari kata kita siapin berupa kata-kata menu. Terus untuk yang ucapan hari besarnya kami posting di tanggal 25 November, yaitu yang di 25 November kita ada feeds desain berupa ucapan Hari Guru Nasional. Next. Nah, ini data insight setelah posting 2 feeds. Akun yang dijangkaunya itu naik 4,881%. Dengan total pengikutnya itu 4.198, yaitu naik 0,5%, sekitar 20 orangan naiknya. Lalu, ini untuk insight postingan per postingannya. Pertama itu ada insight yang interaktif audience. Kita berhasil nge-reach 94 likes dan 34 komen. Dengan akun yang dijangkau itu 512.
76,4% itu bukan pengikut dan 23,6% itu followersnya. Lalu untuk yang postingan ucapan hari besar yaitu Hari Guru itu kita berhasil nge-reach 34 likes dan 1 komentar dengan 50% bukan followers dan 50% followers. Nah, untuk rencana ke depannya itu kita masih ada postingan lagi. Setelah kita lihat yang paling banyak itu interaktif audience, mungkin kita bakal ngepost yang interaktif audience, Pak. Karena insight-nya lebih banyak. Mungkin berupa challenge yang nanti bakal kita hadiahin berupa e-money. Mungkin segitu aja, Pak. Mungkin ada tambahan. Untuk yang sudah dipresentasikan menurut saya cukup bagus. Satu, yang kedua, apabila masuk ke interaktif lagi, pertimbangkan apakah memang interaktif itu selalu dibutuhkan. Jangan karena kemudian apa namanya yang lebih tinggi interaktif akhirnya interaktif terus begitu. Itu perlu dipertimbangkan. Kalaupun ada yang tidak naik ya sudah, berarti itu sebagai penopang begitu. Konsisten aja dulu sama yang sudah disepakati dengan pemilik UMKM-nya. Menurut saya itu lebih clear sih. Baik, Pak. Terima kasih atas sarannya. Oke, terima kasih. Kue pancong bumi lumer. Ada yang lain yang mau itu? Sudah? Kalau sudah, saya akan jelaskan untuk pengumpulan di tugas akhir dan kapan perlu mengumpulkan. Baik, saya akan berikan arahan UAS-nya. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, jadi begini, di UAS kali ini saya akan minta 2 bentuknya. Yang pertama adalah video laporan, dan yang kedua adalah laporan kinerja bisnis iklan. Saya ulangi lagi, saya akan minta untuk 2 format. Yang pertama adalah laporan video laporan. Laporan itu laporan proses sebenarnya. Dan yang kedua adalah laporan kinerja. Laporan kinerja itu laporan tertulis. Satu bentuk video, satu bentuk tulisan. Nah, di video laporan itu berisi refleksi proses bisnis iklan yang diantar oleh semua anggota kelompok. Artinya, semua anggota kelompok wajib on cam. Dalam satu tempat boleh, satu ruang boleh, mau pakai Zoom juga silakan. Yaitu gunakan kemampuan maksimal kalian dalam editing video gitu. Kemudian ditambahkan dengan bukti fisik prosesnya berupa perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasi, ketemu sama UMKM-nya, yang mana dalam video ini sekurang-kurangnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini sekurang-kurangnya paling sedikit menjawab ini. Yang pertama adalah UMKM apa yang diangkat. Bisa yang punya UMKM bercerita atau lebih dari itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses audiensinya dan diskusi dengan pemilik UMKM terkait dengan strategi dalam bisnis iklan yang kalian tawarkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, apa kelebihan yang dari strategi yang ditawarkan? Dan berikan gambaran proses pembuatan, diskusi, serta hasil strategi yang akhirnya klik dengan pemilik UMKM-nya. Kemudian yang keempat, proses aktivasi strategi bisnis iklan. Ingat, ini bentuknya refleksi ya. Jadi teman-teman
melihat bagaimana teman-teman berproses dalam satu mata perkuliahan ini, kemudian ketika aktivasi apa kendalanya gitu, prosesnya seperti apa dulu sebenarnya rencananya seperti ini Pak, nanti ujung-ujungnya seperti ini, ternyata kita mengalami kendala di bagian ini gitu. Dan itu juga perlu dievaluasi. Evaluasinya dalam pelaksanaan rencana bisnis iklan itu seperti apa. Itu dalam satu video. Teman-teman bisa mengimprovisasi video tersebut, tidak berurutan dengan ini juga boleh. Sekreatif teman-teman untuk memperlihatkan sebenarnya bentuk refleksi dari bisnis iklan ini seperti apa. Dan hasil akhir yang dicapai itu apa sih? Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah laporan kinerja bisnis iklan yang dikirim berupa file PDF. Itu saya tambah di sini, file PDF. Dengan format nama UMKM, kemudian NIM anggota 1, NIM anggota 2, NIM anggota 3, atau NIM anggota 4 apabila 4 orang. Kemudian format tulisannya itu selayaknya tulisan seperti UTS kemarin, didahului dengan identifikasi data, jadi langsung to the point, identifikasi datanya, visi misi produk dan lain sebagainya. Kemudian data awalnya adalah data observasi yang biasa saya sebut sebagai baseline, yang digunakan pada rencana bisnis iklan yang kalian rencanakan. Kemudian berikutnya ada paparan strategi bisnis iklannya. Di dalamnya ada business plan-nya atau rencana bisnis iklannya seperti apa. Bentuknya seperti kreatif brief bisa, atau berbentuk apa namanya, beberapa kegiatan gitu. Yang mana setiap kegiatan itu memiliki tujuan, memiliki aplikasi medianya seperti apa, dan konstruksi idenya seperti apa. Tidak lupa dalam paparan ini juga perlu ada timeline dan how to brainstorm idea gitu. Bagaimana cara membrainstorm idenya. Dituliskan. Nah, bisa juga di brainstorm idea ini ada sketch, mind mapping, mood board yang kalian gunakan selama mengerjakan bisnis iklan ini. Gitu. Kemudian pada subbab berikutnya adalah aplikasi atau aktivasi strategi bisnis iklan. Bagaimana jenisnya, apa bentuknya, gitu. Dan ketika aktivasi itu berjalan, pasti ada evaluasi yang akan berupa data akhir, gitu. Data visual, data perkembangan, data deskripsi tentang aplikasi bisnis iklannya yang dibuat terstruktur setiap minggu. Jadi saya minta strukturnya tiap minggu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi akhir, apa kelebihan dan kekurangan dari strategi yang telah diterapkan. Nah, pada data akhir ini teman-teman bisa berimprovisasi, teman-teman bisa menggunakan tabel gitu. Bentuk tabel seperti ini. Jadi timeline bentuknya gitu. Di sini bisa nomor, kemudian ada bisnis iklan atau rencana kegiatan keberapa, kemudian apa capaiannya. Data visualnya seperti apa, itu bisa dibuat tabel juga. Bisa dibandingkan antara sebelum dan sesudah. Itu akan mempermudah pembacaan saya terhadap hasil akhir kalian. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu sebelum saya tetapkan deadline-nya? Ada? Ada yang mau menanyakan? Udah? All clear berarti? Halo? All clear berarti? Clear, Pak. Oke, clear. Sekarang deadline-nya kalian mengerjakan karena ada 2 tugas, maka setidaknya 2 minggu di pertemuan terakhir di tanggal 13. Saya ulangi lagi. Pengumpulannya ada di tanggal 13, dan di tanggal 13 itu saya akan berikan link untuk pengumpulan sesuai dengan jam. Maksimal pengumpulan nanti sesuai dengan mata kuliah bisnis iklan ini jam 4 biasanya. Jadi saya akan berikan link pengumpulannya di tanggal 12 atau 13 menuju akhir pengumpulan atau deadline. Jadi saya berharap video itu bisa dikerjakan, tulisan juga bisa dikerjakan,
presentasi saya cukupkan sampai sekarang gitu. Jadi pertemuan 15-16 teman-teman berfokus mengerjakan 2 tugas itu. Untuk tugas UAS. Buat saya terkesan dengan entah itu videonya ataupun entah tulisannya, supaya ilmu berkaitan dengan bagaimana merancang bisnis iklan itu bisa diselesaikan. Jadi saya tekankan di minggu depan teman-teman tidak ada pertemuan lagi, yaitu pertemuan 15-16. Silahkan digunakan untuk merancang bisnis iklan ini, laporannya, supaya bisa ada yang bermanfaat untuk adik tingkat kalian atau pengembangan-pengembangan dari pemilik UMKM. Baik, kesempatan terakhir ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, all clear? Oke, kalau all clear, silakan untuk presensi dengan format yang seperti saya tuliskan di bawah. Waktu teman-teman untuk menjawab itu 15 menit. Ya, 15 menit. 5 menit. 15 menit. Dengan format seperti yang sudah saya tuliskan di kolom komentar. Jadi teman-teman, ini merupakan pertemuan terakhir dengan saya, dan selama 10 pertemuan, 11 pertemuan kemarin saya banyak belajar juga dari teman-teman yang sudah turun ke lapangan, kemudian merencanakan bisnis iklannya, gitu, merencanakan konstruksi sampai aktivasinya, bahkan berdarah-darah kemana-mana gitu. Jadi saya berharap teman-teman banyak belajar dan banyak menyerap ilmu dari DKV, terutama di mata kuliah ini. Terakhir dari saya mengucapkan mohon maaf apabila selama 1 semester ini banyak merepotkan kalian. Banyak merepotkan kalian dengan harus turun lapangan, bahkan tidak segan-segan untuk mengeluarkan materi, bukan hanya sekedar uang, tapi juga energi teman-teman untuk belajar lebih banyak berkaitan dengan konstruksi bisnis iklan ini. Semoga pembelajaran dalam 1 semester ini memberikan kalian pengetahuan baru, dan saya berdoa di semester depan teman-teman bisa menyelesaikan kehidupan tugas akhir kalian dan segera mendapatkan sarjana desain. Terakhir dari saya, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya, dan terima kasih. Kita tunggu di tanggal 13 Desember atas laporan total yang akan saya terima dari kalian. Pastikan videonya juga sudah diupload di YouTube ya teman-teman. Jadi tinggal ngasih ke saya link, bukan video full gitu. Dibuat restrek aja atau dibuat yang bisa lihat link. Baik, terima kasih dan selamat siang semuanya. Sukses selalu. Selamat siang, terima kasih Pak.